Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent ketiga. Adapun tema ibadah hari ini adalah bersorak-sorai karena kehadirannya. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Patrick J. Piri. Advent berasal dari istilah Latin Adventus yang berarti kedatangan. Dalam pemahaman gereja, kedatangan yang dimaksud adalah kedatangan Yesus Kristus kembali. Sehingga minggu-minggu Advent seringkali dirayakan sebagai masa penantian atau masa pengharapan kedatangan Kristus yang disimbolkan dengan jangkar, yang berarti pengharapan. Pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent ketiga yang disimbolkan dengan penyalaan 3 lilin Advent. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Kidung Jemaat 81. Jemaat Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing bagi kita semua pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-35 ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Hatiku
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini. Dan ada kerinduan kami semua untuk kembali membaca sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang boleh senantiasa berdiam dan berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami untuk memahami dan juga memampukan kami untuk menerapkan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan khotbah, Tuhan berkati dalam segala kekurangan dan kelemahan hamba. Tuhan yang memperlengkapi sehingga hamba mampu untuk menyampaikan apa yang hendak ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Bapa, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar yang akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron,
mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Luar biasa, kata Ibu Hana Borusiahaan, luar biasa. Saya juga berharap kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah boleh dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, sudah minggu Advent ketiga, sudah nggak sabar. Sebentar lagi kita mau merayakan atau sudah mau masuk pada mendekati masa-masa perayaan Natal. Ada yang sudah pasang pohon Natal, ada yang setiap pagi bangun tidur sudah pasang musik Natal di rumah. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang saking sudah tidak sabar, tiap berangkat kerja ataupun beraktivitas sudah pakai topi Santa Claus dan lain sebagainya Bapak Ibu. Baru memasuki bulan Desember, baru tanggal 1 Desember, kita sudah bersuka cita. Kita semua sudah merasa tidak sabar untuk menanti dan merayakan sukacita Natal. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita bersuka cita? Kenapa bagi kebanyakan umat Kristen, hari Natal adalah hari atau bahkan bulan Desember sekalipun adalah menjadi saat-saat sukacita bagi setiap kita. Kenapa? Apa hanya di hari Natal kita bersukacita? Atau kenapa Natal menjadi sukacita bagi setiap kita? Apa mungkin karena di saat-saat seperti ini Bapak Ibu kita bisa beli dan pakai baju baru? Apa mungkin karena di saat-saat seperti ini akan selalu setiap hari mungkin ada makanan atau kue-kue enak di meja makan kita? Apakah juga mungkin karena di saat-saat seperti ini kita bisa bertemu dan menyambut tamu di rumah? Apakah karena dalam waktu dekat ini kita akan mendapatkan atau melangsungkan tukar kado dan lain sebagainya? Apakah karena itu kita bersuka cita?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, saya bukan mau mematahkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan hari Natal. Akan tetapi jika memang demikian gambaran atau tanda sukacita Natal kita, sadarkah kita bahwa terkadang Natal juga dapat menjadi sebuah hari atau momen yang menakutkan sekaligus mungkin juga menyedihkan bagi sebagian orang. Siapa mereka? Ketakutan dan kesedihan bagi siapa, Bapak Ibu? Bagi mereka yang jauh dari keluarga dan tidak bisa pulang untuk berkumpul, mungkin karena pekerjaan atau pergumulan tertentu. Bagi mereka yang tidak memiliki keluarga yang utuh. Bagi mereka yang memiliki pergumulan berat di tengah-tengah keluarga dan tidak bisa merasakan keharmonisan yang mendukung sukacita Natal. Bagi mereka yang tidak sempat terpikirkan, Bapak Ibu, untuk membeli baju atau masak enak di rumah mereka. Dan kiranya Bapak Ibu, pembacaan kita pada pagi hari ini akan membantu kita untuk memaknai sukacita yang sesungguhnya dalam menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesaya. Perlu kita pahami, Bapak Ibu, bahwa suara kenabian yang kita baca bersama pada hari ini bukan secara langsung memang berbicara tentang Natal. Ini adalah merupakan bagian dari nubuat tentang pemulihan yang akan dialami oleh Israel, yang Israel setelah mereka mengalami kejatuhan dan pembuangan. Jadi bisa dikatakan juga, Bapak Ibu, bahwa ini Yesaya 35 adalah bagian dari penglihatan Yesaya dari Allah. Ada pengharapan yang hendak diberikan bagi Israel yang sedang terpuruk akibat kesalahan dan kecerobohan mereka sendiri. Kesalahan apa itu, Bapak Ibu? Mereka mengandalkan kekuatan bangsa lain. Mereka mencari perlindungan kepada Mesir. Mereka menyembah berhala. Sikap tidak percaya dan tidak mengandalkan Allah telah membuat mereka keliru dalam mengambil tindakan-tindakan yang justru juga menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, masa-masa pembuangan yang juga dapat kita pahami sebagai masa-masa sulit, masa-masa penuh keterpurukan, bukan sekedar dijadikan sebagai bentuk hukuman bagi umat pada saat itu, melainkan juga ada bagian daripada didikan Allah. Dorongan agar timbul kesadaran dari umat, agar timbul rasa menyesal, hingga akhirnya timbul dan mengalami pertobatan. Dan pembacaan ini selain daripada buah daripada pertobatan umat, juga merupakan gambaran daripada Allah yang bertindak untuk menyelamatkan. Di sini dikatakan bahwa Allah dengan ajaib akan merubah situasi yang sulit, Bapak Ibu, yang dirasa mustahil bagi manusia untuk lakukan dan usahakan. Padang gurun, padang kering akan bergairah. Bisa dikatakan juga menjadi basah atau mungkin menjadi subur. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Bapak Ibu, kondisi alam yang berubah dengan begitu dahsyat benar-benar adalah merupakan gambaran bahwa Allah memiliki kuasa untuk merubah situasi yang sulit menjadi baik dengan cara yang terkadang tidak terselami oleh pikiran kita manusia. Allah mengembalikan kehormatan, Allah mengembalikan kemuliaan yang telah lama direbut daripada Israel selama masa pembuangan. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca di dalam ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Kita dapat melihat bahwa mereka senantiasa, umat senantiasa terus diminta untuk menanti, untuk mempersiapkan diri sebagai bentuk keyakinan bahwa Allah akan bertindak, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka dalam masa pembuangan, ada pengharapan yang disuarakan, tapi di balik pengharapan itu juga ada pengharapan bagi umat untuk juga kemudian menunjukkan rasa percaya, menunjukkan pengharapan mereka akan kuasa Allah. Dengan apa? Dengan tetap menanti. Dengan apa? Dengan mempersiapkan diri. Mereka diminta untuk tidak putus harapan. Mereka diminta untuk tidak menyerah, untuk tidak takut. Dan mereka diminta untuk menjadi saksi akan kebesaran Tuhan yang telah lama mereka ragukan kuasanya.
Mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka, orang yang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang bisu akan bersorak-sorai, mata air memancar di padang gurun, sungai di padang belantara, tanah pasir menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber mata air, tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan, jalan raya disebut jalan kudus dan tidak ada orang yang tidak tahir dapat melewatinya. Orang-orang pander tidak akan melintasi jalan tersebut, tidak ada lagi singa yang melintasi jalan tersebut, akan tetapi orang yang selamat akan berjalan di situ. Bapak Ibu, ini luar biasa. Lagi-lagi ini semua adalah merupakan gambaran daripada kebesaran karya keselamatan Allah yang memulihkan. Pulih bisa jadi secara fisik, buta melihat, yang telinga yang tidak dapat mendengar, orang lumpuh dapat melompat seperti rusa. Ini bisa kita pahami juga sebagai pulih secara bentuk fisik, mereka sembuh. Dapat juga kita lihat sebagai pulih berarti di situasi kondisi mereka membaik, bahkan berkelimpahan dengan kebaikan, dan musuh ataupun bangsa-bangsa yang mengancam kehidupan mereka tidak lagi Tuhan biarkan ada di sekitar mereka, serigala dan singa. Ayat yang ke-10 menjadi gambaran atas respon umat yang kembali dipulangkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Sorak-sorai mereka keluarkan dari dalam diri dan sukacita abadi memenuhi kehidupan mereka. Inilah Bapak Ibu kuasa Allah kita. Berdasarkan pembacaan kita pada pagi hari ini, berdasarkan suara kenabian Yesaya, kita semua diajak untuk kembali memahami, mengingat bahwa Allah yang kita kenal bukan hanyalah sekedar Allah yang menciptakan dan kemudian meninggalkan, tetapi Allah yang menciptakan tetapi juga yang memelihara kehidupan. Di dalam pemeliharaan ada didikan. Jika kita salah, jika kita rusak, jika kita jatuh, maka pemeliharaan Allah pakai untuk pemulihan dalam bentuk penghukuman. Jika kita berada dalam kesulitan, dalam keterpurukan, Tuhan bertindak untuk menyelamatkan. Bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, berdasarkan kasih, Allah menjadi sosok yang amat peduli terhadap kehidupan umat. Padahal tidak jarang umat menyakiti hati Allah, tetapi tidak pernah Allah menyerah untuk memelihara dan mendidik. Bahkan dengan inisiatif dan dengan kuasanya sendiri Allah menyatakan tindakannya. Lalu Bapak Ibu, apa hubungan suara kenabian ini dengan Natal yang kita nantikan dan akan kita rasakan sukacitanya sebentar lagi? Apa Natal menurut Bapak Ibu? Ya, mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang boleh menjawab di rumah, Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Vikaris. Tapi siapa Yesus Bapak Ibu? Apa tujuan ia dilahirkan? Apa aksi dan karya yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini sehingga Natal menjadi sukacita bagi kita semua? Yesus melakukan banyak hal ketika hadir di tengah-tengah dunia. Menjadi contoh nyata bagi setiap kita dalam mengaplikasikan hukum Taurat secara benar di dalam kehidupan. Membuka pemahaman kita tentang siapa Allah. Allah yang kemudian kita kenal sebagai Bapa, sehingga Bapak Ibu dan juga saya tidak lagi datang berdoa kepada Allah dengan penuh ketakutan, melainkan penuh kerinduan seperti layaknya seorang anak yang mengadu kepada bapaknya. Melalui pribadi Yesus kita mengenal Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih. Melalui Yesus yang berkorban di kayu salib kita mengenal bahwa Allah yang Maha Pengampun ini rela berkorban segala hal, mengorbankan segala hal Bapak Ibu, bahkan nyawanya demi menyelamatkan umat manusia, demi menyelamatkan Bapak Ibu dan juga saya. Lewat pribadi Yesus kita melihat Allah yang bertindak secara nyata, sebagaimana Allah yang dijelaskan oleh Yesaya. Oleh sebab itu bersorak-sorailah kita Bapak Ibu, bergembiralah kita, bersukacitalah karena Allah yang dikenal
dan dirasakan kuasanya pada perjanjian lama, pada zaman Yesaya, masih sama kuasa dan tindakan nyatanya dengan Allah yang kita kenal dan kita rasakan kehadirannya hingga saat ini. Ya Bapak Ibu, mungkin di dalam Natal kita bersuka cita karena baju baru, mungkin juga karena kue Natal, mungkin juga karena makanan enak, atau bahkan juga karena kumpul keluarga. Tetapi yang paling mendasari sukacita kita adalah di dalam Natal kita semua tahu bahwa Tuhan tidak lagi sekedar bertindak dari atas, melainkan turun menjadi manusia. Telah menghadirkan dirinya secara langsung di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan saya, untuk berteman dengan kita, untuk menjadi seorang sahabat bagi kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita daripada dosa. Tuhan menghadirkan diri buat Bapak Ibu, itu adalah merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi setiap kita Bapak Ibu. Bagi setiap kita memiliki kerinduan atau pengharapan yang belum bisa terpenuhi, terkhusus dalam memasuki masa-masa Natal ini, saya mau mengatakan Bapak Ibu bahwa ya, kerinduan dan pengharapan yang tidak terpenuhi memang menyakitkan dan menyedihkan hati. Tidak bisa berkumpul, tidak bisa pulang, tidak bisa merayakan sukacita bersama-sama dengan keluarga. Bahkan kita beribadah di rumah masing-masing, bukan hadir bersama-sama di gereja untuk merayakan Natal. Kita semua merasa kehilangan Bapak Ibu, seperti banyak sekali yang kurang, sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi percayalah Bapak Ibu, sebagaimana kesedihan dan keterpurukan yang dialami oleh Israel, Tuhan turut hadir untuk menghibur dan memberikan sukacita yang sejati bagi kita semua. Hal-hal yang tidak mungkin terselami oleh pikiran kita, Tuhan lakukan untuk mewujudkan apa yang baik dalam kehidupan kita. Dalam masa Advent ini Bapak Ibu, dalam masa menanti, menyambut kedatangan Tuhan, menyambut hari Natal, menantilah sebagaimana Israel menanti. Bersukacitalah sebagaimana Israel bersukacita dalam menyambut pertolongan, dalam menyambut kehadiran dan keselamatan dari Tuhan kita. Amin. Puji
kasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama kesatuan gereja di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan percaya kita dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang baik yang boleh kami terima tengah-tengah kehidupan kami, sukacita, duka cita yang Tuhan biarkan terjadi, memperkuat iman kami, menjadikan kami pribadi yang senantiasa terus mendekatkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Mohon ampun untuk segala kesalahan, kekurangan, dosa yang kami perbuat, tindakan, pikiran, perkataan kami yang tidak berkenan di hati-Mu, yang menyakiti hati sesama kami manusia. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami, rawat kami, balut luka kami ketika kami sakit, angkat kami ketika kami jatuh, jadikan kami untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini, sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan, layak untuk menerima dan menikmati berkat-Mu. Bahkan Tuhan boleh pakai kami semua menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini Tuhan. Dalam keterbatasan yang ada tidak mengurangi sukacita, kerinduan kami untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk gereja GPIB Peniel Palembang. Terima kasih untuk setiap orang yang boleh melayani di dalam gereja, untuk Pak Pendeta, untuk para vikaris, untuk tim IT, untuk majelis presbiter, penatua, kantoria, pemusik, siapapun kami Tuhan yang boleh senantiasa ambil bagian dalam tugas pelayanan di gereja. Terima kasih untuk semangat, sukacita, terima kasih untuk kreativitas yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami para pelayan-Mu, sehingga kami tidak pernah putus semangat, bahkan terus memikirkan hal-hal yang terbaik untuk pelayanan demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami semua berdoa Tuhan bagi setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan yang Maha mengenal, Tuhan yang Maha mengetahui, segala pengharapan kerinduan kami Tuhan yang mendengar, lewat doa-doa yang senantiasa terus kami panjatkan. Allah Bapa, kiranya kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, apapun yang kami terima, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami doakan, tapi itulah yang terbaik dari Tuhan. Kami tidak pernah putus harap Tuhan untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Kami terus berdoa, terkhusus bagi pemerintah, baik ada di pusat maupun daerah-daerah, baik untuk para tim medis, semua orang yang boleh bertukar pikir untuk mengusahakan kesembuhan maupun mencari dan membuat vaksin bagi setiap kami dalam kebaikan, maupun juga mereka yang mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan jiwa mereka dalam merawat saudara-saudara kami yang terjangkit. Kiranya Tuhan segala hal yang baik boleh kami lihat, kiranya mujizat Tuhan cepat-cepat dan kami boleh lihat segera terjadi, dan kiranya kehidupan segala situasi lekas membaik. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk segala program, kegiatan-kegiatan gereja yang boleh direncanakan dan yang juga akan berlangsung, terkhusus dalam masa-masa Natal. Kami berdoa untuk para tim acara maupun panitia Natal yang pada saat ini sudah membuat dan merancang segala sesuatu
Tuhan kiranya boleh turut campur tangan di dalamnya, agar setiap kami Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang ada, boleh senantiasa terus merasakan dan menghayati sukacita Natal dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap saudara kami, rekan-rekan kami yang pada saat ini terbaring lemah di rumah sakit, maupun dalam proses pemulihan. Engkaulah Tuhan Sang Maha Tabib, kami hanya berdoa kepadamu untuk kesembuhan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja yang merawat mereka saat ini Tuhan. Boleh menjadi sumber kekuatan, pemulihan, mereka boleh kembali sembuh, memuji nama Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kembali melangsungkan aktivitas, pelayanan, dan juga pekerjaan mereka. Rawat kami Tuhan, hikmat bijaksanaan-Mu kiranya tidak pernah jauh daripada kehidupan kami. Menuntun kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja tempat pekerjaan kami. Sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai siapapun kami dimanapun kami berada Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan, tapi boleh membawa damai sejahtera dan berkat bagi banyak orang. Peliharalah kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup The Six, GPIB Bethel, Bandung. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you would see a miracle of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today. Just an old sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and wait in faith.
of anything I ever seen or done. How could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would I be had God not brought me gently to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I grow and breathe in freedom. With His breath of life I take, I'm loved and forgiven. Back with the living. I'm just a sinner saved by grace. Now I grow and breathe in freedom. With His breath of life I take, I'm loved and forgiven. Back with the living. I'm just a sinner saved by grace. Saved by grace. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam surat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Umat memberikan persembahan.
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu Advent ketiga 13 Desember 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan untuk keluarga diakonia yang telah diterima dari adik Excel dan Jason Simanjuntak yang berupa beras 6 karung masing per karung 5 kilo, minyak sayur 6 bungkus, gula 6 bungkus. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat, memberkati adik Excel dan Jason Simanjuntak. 2. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 3. Persembahan. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Peniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Juga lengkap
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal, dan sampai selama-lamanya.